warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok R1 dengan nama perusahaan Putra ADR 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum perancangan teknik industri. Adapun anggota dari kelompok R1 itu sendiri ada 3. Yang pertama, Nama saya Muhammad Taufikus Sodikin. saya sendiri Syifa Yolanda Alex Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Nurmansyah. Dalam presentasi ini, saya akan membahas latar belakang, visi dan misi, tujuan, dan menjelaskan materi modul 1. Yang pertama, latar belakang. Di dunia otomotif, tidak asing lagi dengan yang namanya dongkrak jembatan, atau yang sering disebut dongkrak belah ketupat. Bisnis dongkrak jembatan merupakan suatu bisnis yang sangat menjanjikan dan cukup berkembang di dunia otomotif, dan diperkirakan peminat dongkrak jembatan akan terus meningkat setiap tahunnya. Alasan dongkrak dibutuhkan di dunia otomotif karena setiap kendaraan yang beroda 4 pasti selalu melakukan servis terus-menerus, terutama untuk perbaikan pada ban. Berhubung produk dongkrak jembatan yang mengalami penurunan cukup besar, maka dari itu PT Putra 6 ADR Engineering memerlukan jasa perusahaan bapak atau ibu dalam hal melakukan riset pasar, agar permintaan dari dongkrak jembatan bisa seperti awal mula. Dongkrak jembatan beredar di dunia otomotif, yang banyak dipakai oleh para pengendara beroda 4. Adapun visi dan misi dari perusahaan kami. Untuk visinya yaitu memberikan kualitas utama yang terbaik untuk kepuasan konsumen dalam bidang industri otomotif dongkrak jembatan. Untuk misinya, menawarkan produk terbaik yang mudah digunakan bagi calon konsumen, sehingga konsumen menjadi puas terhadap produk dari perusahaan kami. Untuk tujuannya, proposal yang kami ajukan kepada perusahaan Bapak Ibu bertujuan menawarkan kerjasama, yaitu antara PT Putra 6 ADR Engineering dengan PT LSKE yang akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bentuk kesepakatan ini dimulai dengan penyampaian proposal kepada perusahaan Bapak atau Ibu. Dan langkah selanjutnya kami akan menunggu jawaban dari proposal yang sudah diajukan. Kemudian pertemuan pertama dan presentasi produk di perusahaan Bapak atau Ibu dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika terdapat kesepakatan bersama, maka kami menawarkan keuntungan kepada perusahaan Bapak Ibu dengan nominal yang telah disepakati. Adapun pembahasan materi praktikum. Saya di sini akan membahas materi praktikum modul 1. Untuk modul 1 itu pertama input. Inputnya itu ada kuesioner terbuka. Di sini saya jelaskan kuesioner itu ada 2, ada kuesioner terbuka dan tertutup. Di sini untuk kuesioner terbuka yaitu responden mengisi dengan jawaban dan kata-kata sendiri, sedangkan kuesioner tertutup yaitu responden hanya menjawab iya atau tidak, atau cukup atau tidak cukup. Di sini kelompok kami menggunakan kuesioner terbuka. Untuk selanjutnya ada proses. Proses di sini yaitu memilah atau mengumpulkan kebutuhan konsumen berdasarkan hasil kuesioner yang sudah disebar. Untuk output yaitu ada outputnya pohon tujuan. Pohon tujuan atau tree diagram adalah suatu metode yang digunakan untuk membagikan kategori pasar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Di sini ada pohon diagramnya. Dongkrak jembatan itu sebagai level 0. Untuk mudah dibawa, ketahanan itu merupakan level 1-nya. Sedangkan untuk memilih bobot, memilih jenis, memilih material itu termasuk dalam level 2. Untuk selanjutnya, penjelasan presentasi modul 2 dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 2. Untuk input modul 2 yaitu ada pohon tujuan. Untuk pengertian dan contohnya sudah dijelaskan di modul sebelumnya.
Lalu ada proses. Yang pertama membuat rumah kualitas, yang kedua menentukan pembangkit alternatif dari masing-masing produk. Di sini ada rumah kualitas dongkrak jembatan. Rumah kualitas merupakan materi hubungan kebutuhan yang menjelaskan mengenai atribut customer dan karakteristik engineer. Atribut customer yaitu dipilih dari pohon tujuan level 1. Yang pertama ada mudah dibawa, ketahanan, menarik, ukuran, dan aman. Dan karakteristik engineering ini diambil dari pohon tujuan level 2. Yang pertama ada pemilihan dimensi rangka, pemilihan jenis bahan, pemilihan bobot rangka, pemilihan material rangka, pemilihan desain, pemilihan warna, pemilihan bentuk, pemilihan material alas kaki, dan pemilihan desain alas. Lalu ada simbol checklist yaitu menandakan ada keterkaitan atribut customer dan karakteristik engineer. Jika simbol silang itu merupakan tidak ada kaitannya. Selanjutnya pembangkit alternatif. Ada 3 alternatif dari karakteristik engineer. Yang pertama pemilihan dimensi rangka, alternatif 1 kecil, kedua sedang, ketiga besar. Yang kedua pemilihan jenis bahan, alternatif 1 besi, kedua aluminium, ketiga baja. Yang ketiga pemilihan bobot rangka, alternatif 1 20% dari 50 kg, alternatif 2 30% dari 50 kg, dan yang ketiga 40% dari 50 kg. Yang keempat pemilihan material rangka, alternatif 1 aluminium, yang kedua baja, yang ketiga stainless steel. Yang kelima pemilihan desain, alternatif 1 ketupat, yang kedua bulat, dan ketiga segitiga. Lalu ada output dari modul 2, yaitu rekapitulasi alternatif yang terpilih. Yang pertama ada pemilihan dimensi rangka, yang terpilihnya kecil, yang kedua pemilihan jenis bahan, yang terpilihnya baja, yang ketiga pemilihan bobot rangka, yang terpilihnya 30% dari 50 kg, yang keempat pemilihan material rangka, yang terpilihnya baja, yang kelima pemilihan desain, yang terpilih ketupat, yang keenam pemilihan bentuk, yang terpilih ketupat, yang ketujuh pemilihan material alas kaki, yang terpilih karet, dan yang kedelapan pemilihan desain alas yang terpilih lebar, yang kesembilan pemilihan bentuk ulir yang terpilih ulir panjang, dan yang ke-10 pemilihan warna alternatif yang terpilih yaitu kuning atau hijau. Selanjutnya input modul 3 yaitu rekapitulasi data antropometri yang digunakan. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia, berguna untuk memperoleh suatu produk yang ukurannya sesuai dengan tubuh manusia. Adapun variabel antropometri yang digunakan yaitu lebar jari, lebar tangan, panjang telapak tangan, tebal telapak tangan genggam, panjang jari 1, dan panjang jari 2. Lalu ada proses dari modul 3 yaitu melakukan uji pada data. Yang pertama, melakukan uji keseragaman data menggunakan SPSS. Setelah diuji, data tersebut dinyatakan in control karena tidak ada data yang ekstrim. Yang kedua, melakukan uji kenormalan data menggunakan SPSS. Dan datanya dinyatakan normal. Yang ketiga, melakukan uji kecukupan data. Datanya dinyatakan tidak cukup karena N aksen lebih besar daripada N. Lalu ada output modul 3 yaitu menentukan dimensi produk. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Data ini diperoleh dari modul sebelumnya. Dan ini adalah hasil dari gambar produk 3D dari bentuk, warna, dan ukuran yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya di sini ada input modul 4 yaitu membuat konfigurasi produk. Nah, di sini kita membuat konfigurasi produk berdasarkan komponen-komponen pada dongkrak jembatan. Selanjutnya yaitu ada proses modul 4 yaitu menentukan uji keseragaman data. Pada menentukan uji keseragaman ini kita mengambil 30 sampel
Setelah itu kita mencari BKA, BKB, dan X-bar. Setelah kita mendapatkan hasil BKA, BKB, dan X-bar, lalu kita uji data tersebut apakah seragam atau tidak. Setelah kita uji data tersebut yaitu tidak seragam atau data tersebut ada yang out of control karena ada data yang ekstrim. Setelah itu proses modul 4 ada menentukan uji kecukupan data. Untuk menentukan uji kecukupan data, kita mengambil 30 sampel juga. Setelah itu kita mencari nilai N aksen untuk mengetahui data itu cukup atau tidak. Setelah kita cari nilai N aksennya, bahwa nilai N aksen lebih besar daripada nilai N, dapat diputuskan bahwa datanya tidak cukup. Lalu kesimpulan dari uji kecukupan ini yaitu data tersebut out of control atau tidak berasal dari populasi yang sama, tetapi diasumsikan in control karena tidak ada data cadangan. Kemudian pada proses modul 4 juga ada menentukan waktu baku. Nah, pada menentukan waktu baku telah diketahui waktu normalnya, kemudian kita tinggal mencari kelonggarannya. Untuk kelonggaran itu sendiri, kita mencari kelonggaran sesuai kebutuhan pada saat perakitan. Dapat diketahui hasil dari kelonggarannya yaitu 8,06%. Kemudian kita operasikan untuk mencari waktu baku. Setelah dioperasikan penjumlahannya, jadi waktu baku yang diperoleh yaitu 57,86 detik. Kemudian yang sekarang output modul 4 yaitu ada peta perakitan yang sekarang. Dan ini contoh dari peta perakitan yang sekarang. Selanjutnya ada peta proses operasi yang sekarang, dan ini contoh dari peta proses operasi yang sekarang. Kemudian ada peta tangan kiri dan tangan kanan yang sekarang. Ini contoh dari peta tangan kiri dan tangan kanan yang sekarang. Udah, selanjutnya di sini ada input modul 5 yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, masalah-masalah ini kita dapatkan pada saat perakitan dongkrak jembatan. Kemudian kita identifikasi, setelah diidentifikasi, kita identifikasi kembali menggunakan metode 5W1H. Untuk metode-metode itu sebenarnya ada banyak, tetapi kelompok kami memakai metode 5W1H. Untuk masalah tersebut, yaitu yang pertama ada apa yang harus diperbaiki dari sistem kerja perakitan dongkrak jembatan. Yang harus diperbaikinya yaitu waktu proses menunda pada pembuatan atau pada perakitan produk dongkrak jembatan. Yang kedua, di mana proses sistem kerja yang harus diperbaiki. Yang harus diperbaikinya di ekonomi gerakan pada saat pergerakan kedua tangan. Yang ketiga, kapan pemborosan itu dapat terjadi? Pemborosan itu dapat terjadi pada saat proses perakitan komponen baut dan mur yang tidak efisien. Yang keempat, kenapa harus ada perbaikan? Karena agar tidak mengganggu proses yang lain sehingga dapat menghemat waktu dan untuk meningkatkan performasi kerja. Yang kelima, siapa yang memperbaiki? Yang memperbaikinya yaitu manajer yang mengatur sistem produksi. Yang terakhir, keenam, bagaimana cara memperbaikinya? Untuk memperbaiki sistem kerja tersebut yaitu dengan mengubah tata letak dan melatih operator untuk memaksimalkan kedua tangannya. Selanjutnya proses modul 5 yaitu ada uraian proses perakitan usulan. Setelah kita mendapatkan proses perakitan usulan, kemudian kita uraikan proses tersebut menjadi kalimat seperti ini. Kemudian ada proses modul 5 yaitu pengujian keseragaman data dan kecukupan data. Di sini pada pengujian keseragaman data, kita mengambil 30 sampel data untuk menguji data tersebut. Setelah itu, kita mencari BKA, BKB, dan X-bar untuk mengetahui data tersebut seragam atau tidak. Setelah dilakukan pengujian, bahwa data yang kita hitung yaitu in control atau seragam karena tidak ada data yang ekstrim. Selanjutnya, kita menguji kecukupan datanya. Kita menguji kecukupan datanya menggunakan 30 data sampel untuk mencari nilai N aksen. Kemudian setelah kita mencari nilai N aksen dan didapatkan nilai N aksen tersebut, bahwa nilainya lebih besar daripada nilai N. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan bahwa
data kecukupan ini belum mewakili populasi karena data tersebut belum cukup. Selanjutnya di sini ada output modul 5 yaitu peta usulan. Pada output modul 5 ini kita membuat 3 peta usulan. Yang pertama ada peta proses operasi, yang kedua ada peta perakitan, yang ketiga ada peta tangan kiri dan tangan kanan. Berikutnya di sini ada input modul 6. Input modul 6 yaitu ada peta tangan kiri tangan kanan yang sekarang dan peta tangan kiri tangan kanan yang usulan. Selanjutnya di sini ada proses modul 6 yaitu pengukuran waktu normal dengan notasi MOS dan penjelasan notasi. Pada proses modul 6 ini di sini ada pengukuran waktu normal dengan metode pengukuran waktu tidak langsung, di antaranya yang kita pakai yaitu metode MOS. Kemudian ini contoh pengukuran waktu normal dengan menggunakan waktu MOS. Setelah itu kita jelaskan notasi-notasi tersebutnya. Nah, kemudian di sini ada output modul 6 yaitu hasil pengukuran waktu baku. Untuk hasil pengukuran waktu baku seperti yang sebelumnya, kita mencari waktu baku dengan mencari nilai waktu normal dan kelonggaran. Setelah dicari waktu normal dan kelonggarannya, baru kita bisa menentukan waktu bakunya berapa. Nah, di sini waktu normalnya sudah diketahui 628 dan kelonggarannya sudah diketahui 0,16. Kemudian setelah dihitung waktu baku yang sekarangnya ada 728,48 detik dan waktu baku usulannya ada 728,48 detik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.